Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman pada kesempatan pagi hari ini? Saya harap kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan. Baiklah teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Umi Soleha, saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah materi. Namun sebelum itu, saya akan membacakan sebuah quotes. Orang bijak pernah berkata bahwa pendidikan bukan hanya persoalan tentang berangkat ke sekolah atau kampus lalu mendapatkan ijazah, namun juga soal menyerap semua ilmu kehidupan. Baiklah teman-teman, maka dari itu pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah makalah dengan judul Pendidikan Globalisasi Demokratis di Masa Pandemi. Saya harap dengan adanya penjelasan ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pendidikan demokrasi, ada baiknya jika kita mengetahui tentang pengertian demokrasi itu sendiri. Saya yakin sekali banyak dari teman-teman yang sudah sangat sering mendengar istilah demokrasi dan pengertiannya ya. Bahkan dari SD, SMP, SMA itu kita sudah sangat sering mempelajari tentang demokrasi. Nah, jadi demokrasi itu secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang terdiri dari dua kata. Yang pertama demos, yang artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi konsep dasar demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat ataupun kekuasaan milik rakyat, atau juga bisa disebut dengan government of rule by people. Jadi, istilah demokrasi ini secara singkat bisa diartikan sebagai suatu kekuasaan politik yang kedaulatannya pemerintahan berasal dari rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat. Jadi istilah yang sering digunakan untuk pengertian demokrasi itu biasanya bisa diartikan seperti ini. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selain itu juga teman-teman, jadi kita itu harus mengenal juga nih istilah demokrasi dalam Islam. Jadi sebenarnya secara etimologis, Islam itu tidak mengenal istilah demokrasi. Islam hanya mengenal istilah musyawarah sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW, jadi dulu itu setiap mau mengambil keputusan dibiasakan bermusyawarah. Nah, beranjak dari konsep musyawarah itu, Islam memperkenalkan gagasan demokrasi, yaitu gagasan yang mengharuskan seluruh proses politik melandaskan diri pada partisipasi, kebebasan berpendapat, dan persamaan. Nah, umat Islam juga sudah bersepakat bahwa salah satu prinsip ajaran Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu adalah prinsip musyawarah. Musyawarah adalah sesuatu yang sangat penting nih buat menciptakan peraturan di dalam masyarakat manapun. Dan setiap negara maju yang menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kekuasaan bagi rakyatnya tetap memegang prinsip musyawarah. Jadi itu tadi teman-teman pengertian dari demokrasi itu sendiri. Nah, baik teman-teman, jadi kembali ke topik awal mengenai pendidikan demokrasi. Jadi di sini ada paradigma baru pendidikan demokrasi. Nah, kita kan menyadari betapa pentingnya pendidikan demokrasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nah, Center for Indonesian Civic Education bekerjasama dengan USIS Jakarta pada tanggal 16 Maret 1999. Nah, mereka ini mengadakan Conference on Civic Education for Civil Society dengan mengambil tema Democratic Citizens in a Civil Society Building Rationales for the 21st Century Civic Education. Nah, dari konferensi tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi yang digagaskan adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau disebut juga dengan multidimensional citizenship education. Nah, sifat multidimensionalitasnya itu terletak dalam asumsi positif
dan programatiknya yang menyangkut individu, negara, dan masyarakat global. Nah, tujuannya ini diarahkan pada semua dimensi kecerdasan, seperti spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu globalisasi pendidikan. Nah, sebelumnya juga kita harus mengetahui nih sebenarnya apa sih globalisasi itu. Jadi, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi itu pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya pada satu titik di mana kesepakatan bersama menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ada kekuatan pendorong proses globalisasi. Nah, yang pertama itu globalisasi dari proses industrialisasi dan teknologi. Nah, jadi kenapa terjadinya proses globalisasi itu? Karena seperti yang kita ketahui ya teman-teman, pada zaman sekarang ini teknologi itu sudah semakin canggih dan hebat, beda dengan zaman terdahulu. Yang kedua adalah globalisasi keuangan, komunikasi, dan juga informasi. Nah, informasi ini contohnya adalah sekarang ini kita bisa melihat apapun yang terjadi di belahan dunia manapun melalui media massa, media cetak, ya melalui teknologi yang sudah semakin hebat itu tadi ya teman-teman. Setelah itu yang ketiga ada globalisasi kekayaan, pekerjaan, dan migrasi. Yang keempat ada globalisasi efek polusi biosfer terhadap kehidupan manusia. Yang kelima ada globalisasi dari perdagangan persenjataan. Yang keenam ada globalisasi kebudayaan, konsumsi, dan media massa. Nah, jadi apa saja sih sebenarnya implikasi dari globalisasi itu terhadap dunia pendidikan? Karena pergeseran perkembangan globalisasi yang mencakup arena ekonomi, politik, dan budaya dengan dimensi-dimensinya, maka secara langsung dampaknya dapat dirasakan dalam pendidikan. Yang pertama itu ada menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pendidikan. Nah, jadi sekarang ini dapat kita lihat banyak sekali ya di lingkungan sekitar kita, banyak sekali murid-murid atau mahasiswa yang tidak mampu atau kesulitan dalam membayar pendidikan yang biayanya itu cukup tinggi pada zaman sekarang. Setelah itu ada meningkatnya angka putus sekolah dan menurunnya motivasi belajar siswa. Nah, kalau dilihat dari lingkungan saya contohnya, jadi di lingkungan saya ini banyak sekali anak-anak seumuran yang tidak melanjutkan sekolah, bahkan mereka itu kadang hanya sampai ke jenjang SMP dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena sudah kehilangan motivasi untuk belajar. Jadi kebanyakan dari mereka ini lebih memilih untuk bekerja ke perantauan. Sebenarnya banyak sekali faktor yang terjadi kenapa sih sebenarnya anak-anak zaman sekarang itu memutuskan untuk putus sekolah sampai ke jenjang itu saja. Sebenarnya karena faktor yang pertama tadi, yang ada tidak mampu membayar sekolah dan biaya pendidikan seperti itu. Setelah itu ada menurunnya status kesehatan dan mutu gizi anak, meningkatnya angka pengangguran termasuk pengangguran terdidik. Nah, ada juga orang-orang yang mampu dalam melakukan biaya pendidikan menuju perguruan tinggi, tapi setelah lulus banyak yang belum mendapatkan pekerjaan gitu teman-teman. Tapi jika dilakukan usaha, sabar dan ikhtiar pasti akan mendapat pekerjaan pada waktunya. Nah, jika ada implikasi yang buruk terhadap pendidikan di Indonesia, ada juga nih peluang pendidikan di Indonesia dampak dari globalisasi. Yang pertama itu ada iptek yang dikembangkan melalui pendidikan merupakan sumber daya yang tak terbatas. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan melalui pendidikan itu merupakan sumber daya yang tidak terbatas. Jadi sekarang itu sudah sangat mudah sekali kita dalam mengakses informasi, dan untuk belajar apapun secara otodidak itu sudah bisa kita lakukan karena perkembangan teknologi yang sangat baik ya teman-teman. Yang kedua ada pembangunan pendidikan bangsa memperoleh dukungan besar dari Dewan Perwakilan Rakyat, dunia industri, dan juga masyarakat luas.
Terus tuntutan masyarakat akan pendidikan yang merata dan bermutu. Teknologi dapat memberikan manfaat terhadap pendidikan, meningkatkan rata-rata pendidikan masyarakat, dan memberikan peluang bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Nah, jadi kalau zaman dulu, zaman orang-orang tua kita itu mungkin banyak sekali yang putus sekolah, hanya sampai pada jenjang sekolah dasar saja, jenjang sekolah menengah pertama saja. Tapi kalau pada zaman sekarang itu sudah untuk menempuh pendidikan ini kayak seperti bersaing ya teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang ambisius dalam melakukan pendidikan, seperti saya harus lulus tepat waktu pada S1, setelah SMA saya harus kuliah di kampus ini, seperti itu teman-teman. Jadi ambisi untuk mengejar pendidikan itu lebih tinggi. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pendidikan di masa pandemi, masalah dan prospeknya. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia dan negara-negara lainnya saat ini sedang berperang melawan virus corona. Dan bahkan sekarang sudah muncul varian baru seperti Omikron ya teman-teman. Walaupun sudah dilakukan vaksin 1, 2, dan 3, namun pembelajaran di Indonesia di beberapa tempat mungkin masih dilakukan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini mengakibatkan pro dan kontra. Tapi pembelajaran daring ini sebagai pilihan tunggal dalam kondisi penyebaran COVID-19. Pendidikan yang biasanya berlangsung dengan interaksi langsung antara pengajar dan murid beralih menjadi pembelajaran interaksi tidak langsung. Jadi pada masa sekarang ini pendidikan dilakukan melalui Zoom, WhatsApp, Google Meet, dan lain sebagainya, e-learning dan sebagainya ya teman-teman. Nah, pro dan kontra terhadap bentuk pembelajaran daring ditemukan dalam beberapa varian komentar beberapa unsur, yaitu siswa, mahasiswa, para orang tua, dan guru dosen pada ruang obrolan di berbagai media sosial. Jadi dapat kita lihat contoh nyatanya seperti saya kan ada sosial media seperti Facebook yang kebanyakan platform ini digunakan oleh ibu-ibu atau orang tua murid ya teman-teman. Jadi dari yang saya lihat, ibu-ibu ini banyak sekali mengeluhkan tentang proses pembelajaran daring. Jadi masalah yang ada dalam proses pembelajaran daring itu contohnya adalah tugas yang tadinya berupa tugas sekolah tiba-tiba jadi tugas rumah semua, dan itu tugas itu lebih banyak dari sebelumnya, dari saat masih normal pembelajaran tatap muka lalu tiba-tiba pembelajaran dalam jaringan, tugas ini menjadi makin bertumpuk-tumpuk lebih banyak. Nah, jika dalam konteks mahasiswa, mungkin mahasiswa sudah bisa menghandle ini semua dan menganggap itu sebagai kewajiban tugas untuk dikerjakan dan dikumpul tepat waktu. Namun kalau kita lihat bagi orang tua yang mempunyai anak yang masih sekolah, apalagi yang masih jenjang sekolah dasar, ini sangat sulit ya teman-teman. Nah, banyaknya tugas itu biasanya orang tua murid yang mengerjakan, bukan malah muridnya ini, karena anak-anak SD ini menganggap kalau pembelajaran dalam jaringan itu kan libur di rumah. Jadi mereka menganggap bahwa kita tuh libur, bukan belajar dalam jaringan. Jadi pagi itu mereka sudah pergi main, pulang sore. Jadi setiap hari seperti itu. Jadi namanya anak-anak kalau dikasih tahu pasti susah, disuruh mengerjakan PR pasti tidak mau, karena mereka merasa bahwa sekarang tuh libur dan tidak ada tugas apapun itu. Nah, jadi kebanyakan yang mengerjakan tugas-tugas sekolah ini adalah orang tua itu sendiri. Nah, dan masalah yang kedua adalah tidak semua peserta didik mempunyai gadget. Nah, jadi pembelajaran pada masa daring ini menggunakan gadget ya teman-teman. Baik melalui platform WhatsApp seperti Zoom atau Google Meet seperti itu. Nah, tapi beberapa di antara mereka itu ada yang tidak mempunyai gadget, tidak mempunyai Android, orang tuanya.
Nah, jadi mereka ini kesulitan dalam belajar. Contoh nyatanya saya sudah melihat dari lingkungan sekitar saya ya teman-teman. Jadi orang tua murid yang tidak mempunyai gadget ini biasanya numpang ke orang tua murid yang mempunyai gadget dan mengetahui informasi dari sekolah itu. Jadi jika dibayangkan itu sangat sulit ya teman-teman, seperti orang tua murid yang kebetulan juga sekolahnya hanya sampai SD dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Jadi mereka ini kesulitan dalam mengerjakan tugas sekarang. Namanya kurikulum zaman sekarang dan zaman dulu itu pasti beda. Apa yang dipelajari zaman sekarang dan zaman dulu itu pasti beda teman-teman. Jadi kebanyakan mereka ini kesusahan lah dalam pembelajaran daring ini. Nah, setelah itu pembelajaran daring merubah ujian yang seharusnya saat kondisi normal bisa dilakukan secara praktek oleh peserta didik menjadi hanya mengirimkan video praktek yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, sebenarnya ini bisa dikatakan mudah dan bisa dikatakan juga sulit ya teman-teman, karena ada beberapa pelajaran yang harus dilakukan dengan praktek, seperti praktek mengajar seperti sekarang ini, tapi malah dikumpulkan dengan cara mengumpulkan tugas video, dan itu ya lumayan memberatkan tapi juga lumayan meringankan karena tidak mengeluarkan biaya untuk melakukan praktek langsung di sekolah ataupun kampus ya teman-teman. Nah, setelah itu selain ada masalah tentang proses pembelajaran daring, ini ada juga prospek pendidikan di masa pandemi. Nah, jadi apa sih prospek pendidikan di masa pandemi ini? Jadi prospek pendidikannya itu ada dapat melatih kita lebih mandiri, menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kelas daring atau webinar yang diikuti oleh siswa ataupun mahasiswa. Nah, mahasiswa juga bisa bekerja sama satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran serta menghadapi permasalahan yang nyata. Setelah itu juga waktu dan tempat yang fleksibel. Nah, jadi seperti yang saya rasakan sendiri, waktu dan tempat dalam pembelajaran daring ini sangat fleksibel karena di samping saya bisa melakukan kuliah online, saya juga bisa bekerja di rumah seperti membantu orang tua dan bekerja di tempat lain seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu ada biaya yang relatif lebih murah. Tentunya dapat diakses dengan mudah. Jadi ini sepertinya berdasarkan pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Biaya yang relatif lebih murah. Jadi kan biasanya kalau mahasiswa pergi ke kampus, pergi ke perantauan, nah ngekos di suatu tempat gitu. Nah, itu kan pasti mengeluarkan biaya yang lumayan ya teman-teman bagi orang tua saya. Nah, kalau dengan pembelajaran daring seperti ini, biaya yang dikeluarkan itu relatif lebih murah karena kita nggak perlu bayar kosan lagi teman-teman. Nah, setelah itu ada menambah wawasan. Pembelajaran daring dapat menambah wawasan seseorang mahasiswa karena dengan pembelajaran daring, mahasiswa dapat mencari segala sesuatunya tentang pembelajaran melalui internet dan juga sumber lainnya. Baiklah teman-teman, sekian materi dari saya untuk hari ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian dan saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang saya beri bermanfaat kepada teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.